Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ketiganya terlempar dan pingsan setelah menabrak kuali. Kuali Xiao Xiao tidak hanya cepat, tetapi kedatangannya sangat tiba-tiba. Bahkan mereka tak mampu melepaskan keterampilan jiwa mereka. Xiao Xiao menunjukkan adegan yang mengejutkan semua orang. Ketika kuali Xiao Xiao menyerang sekali lagi dan mengirim tim lawan terbang keluar arena. 3 kuali hitam bergabung kembali menjadi satu dan menghilang di atas kepala Xiao Xiao. Semua orang yang hadir terpana. Ini bahkan lebih mengejutkan dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Xiao Xiao sendirian mengalahkan 3 orang, bahkan tanpa memberi kesempatan apapun. Di pandangan Guru Wang Yan, Wang Dong adalah orang yang terkuat. Yu Hao adalah yang paling stabil dan misterius. Sedangkan Xiao Xiao, jiwa bela dirinya cukup bagus. Itu condong ke sistem support. Tapi di depan matanya, Xiao Xiao bisa mengalahkan ketiga lawan sendirian. Dan dengan tenang memprediksi seluruh jalur lintasan lawan, bahkan mampu melepaskan serangan dengan akurat. Seorang master kontrol leluhur jiwa 4 cincin bahkan mungkin belum mampu melakukannya. Ini semua di luar nalar dan semua teori yang ada. Tim lain berpikir akan mendapatkan keuntungan dengan pengurasan energi tim Hu Yuhao sebelumnya. Tapi fakta lain ada di depan mata mereka. Tim Huang Chutian paling tidak beruntung. Meskipun kedua saudara Lan sudah bangun dari pingsannya, rasa sakit seolah kepala mereka akan pecah masih terus ada. Bahkan mereka sudah tidak mampu untuk bertanding lagi dan hanya mengandalkan Huang Chutian sendirian untuk berkompetisi. Bahkan Huang Chutian pun sudah terluka oleh tebasan sayap Wang Dong sebelumnya. Meskipun Xiao Xiao melakukan perlawanan sendiri, di belakangnya masih berdiri Yu Hao. Berbeda dengan Huang Chutian yang benar-benar sendiri, ia langsung dikalahkan lawannya saat kompetisi kedua. Setelah semua tim melihat performa tim Yu Hao, tim lain memutuskan untuk tidak menghabiskan energi mereka untuk melawan tim Hu Yu Hao. Orang bisa mengatakan bahwa tim Hu Yu Hao memenangkan 3 putaran berikutnya dengan tingkat kemudahan yang tidak normal. Ini terutama terjadi selama pertandingan keempat ketika Wang Dong berhasil sepenuhnya memulihkan kekuatan jiwanya. Dengan dia dan Xiao Xiao berdiri di depan Yu Hao, lawan mereka hanya secara simbolis menghadapi mereka. Pada akhirnya, tim Hu Yu Hao mewakili siswa baru kelas 1 muncul sebagai pemenang dari 10 pertandingan turnamen round robin, memperoleh skor terbaik di grup mereka. Tim Huang Chutian memiliki fondasi yang kuat. Setelah kalah 2 pertandingan berturut-turut, saudara Lan telah pulih sedikit. Mereka mampu memenangkan 3 pertandingan terakhir dengan memenangkan 7 dari 10 pertandingan pada akhirnya. Ketika turnamen berakhir, Guru Wang Yan akhirnya tidak bisa menahan rasa penasarannya. Guru Wang Yan menahan ketiga tim Hu Yu Hao. Selamat untuk kalian semua karena memenangkan semua pertandingan di turnamen round robin penilaian mahasiswa baru. Hanya sedikit tim yang mendapatkan nilai sempurna seperti ini. Kalian benar-benar sangat kuat. Namun saya selalu sangat ingin tahu, Wu Yu Hao, apa sebenarnya jiwa bela diri Anda? Meskipun saya tidak dapat melihat Anda melakukan banyak hal selama pertempuran, saya percaya bahwa Anda adalah inti dari tim ini. Aku benar tentang ini, bukan? Guru Wang Yan, Anda terlalu memuji. Kami bisa mendapatkan hasil seperti ini berkat kekuatan Wang Dong dan Xiao Xiao. Saya hanya karakter pendukung. Seperti yang Anda lihat, saya hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun. Guru Wang yang tertawa lemah dan berkata, kamu tidak perlu rendah hati. Jika Anda tidak sekuat itu, saya tidak percaya bahwa orang-orang berbakat seperti Wang Dong dan Xiao Xiao akan bersedia membiarkan Anda menjadi pemimpin tim. Selain itu, saya juga mencari informasi tentang Anda. Semua siswa memanggilmu. Yu Hao
berkemauan besi. Kemauanmu seperti besi, meskipun bakat Anda lemah, tetapi Anda adalah yang paling bekerja keras, membuat Anda menjadi panutan siswa kelas 1. Saya telah berusaha secara pribadi melihat jiwa bela diri dan keterampilan jiwamu, tapi saya mengakui bahkan saya tidak bisa menemukan apapun. Saya hanya melihat cincin jiwa 10 tahunmu. Bisakah Anda menjernihkan kebingungan saya? Yu Hao menjawab, Guru Wang Yan, jiwa bela diri saya adalah mata roh. Itu jiwa bela diri tipe spiritual atau mental. Adapun keterampilan jiwaku, tolong biarkan aku merahasiakannya. Bagaimanapun, kita masih perlu terus berpartisipasi dalam penilaian. Jiwa bela dirinya bukanlah rahasia besar di dalam akademi, karena ada banyak orang yang mengetahuinya. Mata roh? Jiwa bela diri Anda adalah mata Anda? Tanggapan Guru Wang Yan lebih besar daripada yang bisa dibayangkan Yu Hao. Dia sangat bersemangat. Dia menatap Yu Hao dengan wajah penuh kegembiraan. Wo Yu Hao menatap kosong dan bertanya, Guru Wang Yan, ada apa denganmu? Jawab aku dulu, apakah jiwa bela diri Anda adalah mata Anda? Bahkan ia bertanya 2 kali. Iya. Yu Hao mengangguk. Guru Wang Yan menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya dengan ekspresi gugup, lalu, apakah Anda milik sekte tubuh? Wo Yu Hao menggelengkan kepalanya bingung. Ia bertanya apakah itu. Luar biasa, ini sungguh luar biasa. Hahaha, aku tidak akan pernah berpikir Akademi Shrek akan mendapatkan murid yang sangat bagus. Tidak heran peran Anda sangat besar. Meskipun Anda hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun, ternyata Anda benar-benar memiliki jiwa tubuh. Sangat disayangkan. Jika Anda masuk akademi sebelumnya, saya akan membantu Anda mendapatkan cincin jiwa pertama pada batas yang dapat Anda serap apapun yang terjadi. Yu Hao terheran-heran. Guru Wang Yan sangat normal 2 hari yang lalu, tapi kini ia benar-benar berubah. Guru Wang Yan menarik napas dalam-dalam, menenangkan keheranan dan sukacitanya di dalam hatinya. Baiklah, kalian kembali dan istirahat dulu. Aku akan datang dan mencarimu lagi nanti. Dia berbalik dan pergi dengan terburu-buru. Xiao Xiao terheran-heran. Mungkinkah Guru Wang Yan sudah gila? Wang Dong berkata bahwa ia pasti kehilangan ketenangan setelah tahu jiwa tubuh Yu Hao. Orang dengan jiwa tubuh sangat jarang, tapi untuk sekte tubuh, Wang Dong belum pernah mendengarnya. Wo Yu Hao menggelengkan kepala dan menghilangkan dugaan-dugaan mereka. Ia mengajak keduanya untuk merayakan kemenangan total mereka. Ia akan mentraktir mereka kali ini di ruang makan. Xiao Xiao menolak. Ia hanya ingin makan ikan bakar Yu Hao yang belum pernah terpenuhi sampai sekarang. Yu Hao terkekeh dan meminta mereka untuk kembali ke asrama, beristirahat terlebih dahulu. Mereka akan bertemu di gerbang asrama nanti malam. Mereka harus beristirahat sejenak untuk pertandingan eliminasi yang akan datang. Wo Yu Hao dan Wang Dong kembali ke kamar. Yu Hao merasa bahwa banyak sesuatu yang difikirkan oleh Wang Dong. Ia bertanya pada Wang Dong apa yang sedang dipikirkannya. Wang Dong masih bertanya-tanya tentang bagaimana bisa mematahkan fusi roh kedua saudara Lan. Meskipun ia memiliki cincin ribuan tahun, itu seharusnya tak semudah itu. Dan ia juga merasa Yu Hao memfokuskan berbagai deteksi spiritual, mendeteksi keterampilan lawan, dan itu tidak dibagikannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Hati Yu Hao terkejut. Wang Dong berbeda dari Guru Wang Yan. Mereka berdua berbagi kamar dan juga berkultivasi bersama untuk waktu yang lama. Wang Dong mengerti dia dengan sangat baik. Sangat sulit menyembunyikan sesuatu dengannya. Bahkan berbohong tidak ada gunanya. Yu Hao ragu untuk menjawab. Bagaimanapun, ia tidak bisa mengungkapkan Koko Tianmeng. Kata jiwa tubuh terlintas di benak Yu Hao. Wo Yu Hao menurunkan suaranya dan berkata, saya tidak akan mengatakan bahwa itu adalah kartu traf. Bisa dibilang ini adalah rahasia jiwa tubuh. Saya menemukannya belum lama ini. Wang Dong heran. Rahasia jiwa tubuh? Yu Hao beralasan, jiwa tubuh yang langka punya beberapa keunikan. Dengan ia membudidayakan mata setan ungu, mata rohnya bermutasi. Ketika dia memfokuskan berbagai deteksi spiritual ke satu titik, itu menjadi serangan mental yang cukup efektif. Ketika kedua saudara Lan menggunakan fusi roh dan ditekan dengan keterampilan ribuan tahun Wang Dong dan ditambah dengan serangan mentalnya,
itu meruntuhkan teknik fusi mereka. Bagaimanapun, itu butuh kekuatan jiwa yang besar, dan pasti serangan balik dari teknik ini juga besar. Wang Dong tercengang, bahkan mata roh Yu Hao bisa dipadukan dengan mata setan ungu dan menghasilkan serangan mental. Pada dasarnya, meskipun itu hanya sebuah alasan, tapi sebagian ini adalah kebenaran. Pelankan suaramu, jangan sampai orang lain tahu tentang ini. Ini rahasia terbesar saya, ucap Yu Hao. Bagaimanapun, tidak mungkin untuk Yu Hao mengungkapkan Koko Tianmeng dan 4 keterampilan di satu cincin rohnya. Ini adalah jawaban terbaik. Wang Dong tampak kaget. Jiwa tubuh sangat mengagumkan, bahkan dapat berkembang secara spontan dan menciptakan keterampilan. Yu Hao menjawab bahwa itu karakteristik alami dari suatu jiwa bela diri, sama seperti kemampuan terbang kupu-kupu Dewi Cahaya miliknya yang punya kemampuan bawaan terbang dan bisa meningkatkan kecepatannya. Tidak, itu tidak sama. Anda benar. Kemampuan bawaan kupu-kupu Dewi Cahaya saya adalah terbang, tetapi serangan spiritualmu itu bukan kemampuan bawaan. Karena itu muncul melalui evolusi mata setan ungu. Artinya, mungkin beberapa jenis keterampilan lain akan muncul di masa depan ketika mata setan ungu berevolusi lagi. Ketika keraguan di hatinya telah dijawab, ada ekspresi agak lega di mata Wang Dong yang indah. Dengan cepat Wang Dong bersemangat lagi. Ia mengingat bahwa keterampilan fusi roh si kembar benar-benar kuat. Ia takut akan mengalami kekalahan kali ini. Bahkan jika ia punya 3 cincin jiwa, itu sangat sulit dihadapi. Fusi roh memiliki ledakan kekuatan jiwa yang sangat kuat. Ini bisa dikatakan sebagai keterampilan peringkat teratas untuk Master Roh. Akan bagus jika kita bisa memiliki keterampilan semacam ini. Yu Hao tertawa terbahak-bahak. Berhentilah bermimpi. Saya masih ingat bahwa guru mengatakan bahwa kecocokan jiwa bela diri seseorang harus sangat tinggi sebelum mungkin untuk muncul keterampilan fusi roh. Apakah kamu punya perasaan cocok dengan saya? Saya belum merasakan apapun. Wang Dong menunduk membuat Yu Hao bingung. Ia berbicara dengan nada serius. Karena kamu sudah memberitahuku rahasiamu, tidak benar jika aku menyembunyikan kebenaran lagi. Saya selalu menyembunyikan kemampuan saya serta aura saya sampai batas tertentu. Giliran Yu Hao terkejut dengan kemampuan Wang Dong sekarang, bahkan itu masih disembunyikan dan ditekan dengan batas tertentu. Bagaimana Yu Hao tidak terkejut? Wang Dong menjelaskan, meskipun Yu Hao tidak bisa merasakan auranya, tapi Wang Dong bisa merasakan kecocokan di antara keduanya. Sejak merasakan deteksi spiritualnya, Yu Hao bisa merasakan auranya jika melakukan kontak tubuh dengan dekat. Wang Dong bertanya maukah Yu Hao mencobanya. Yu Hao kebingungan. Wang Dong dengan jengkel menjawab, bodoh, bukankah tidak apa-apa hanya memeluk satu sama lain untuk sementara waktu? Yu Hao terkekeh. Apakah saya perlu membuka pakaian? Tidak, Wang Dong berteriak. Yu Hao tertawa. Ayo, ayo. Dia merentangkan tangannya lebar dan berjalan menuju Wang Dong untuk memeluknya. Tanpa sadar, Wang Dong sedikit linglung dan bahkan tubuhnya menegang. Yu Hao memeluk Wang Dong. Itu adalah pelukan di antara teman. Bukankah ini sangat normal? Tapi ketika dia benar-benar memeluk Wang Dong, perasaan itu sedikit berubah. Bahkan bayangan saat melihat punggung telanjang Wang Dong melintas di pikiran Yu Hao. Meskipun berlatih bersama, tubuh Wang Dong sangat berbeda. Tidak seberotot dan sekuat tubuh Yu Hao. Itu sangat lembut, seperti tak bertulang, dengan aroma harum samar. Yu Hao hanya merasa bahwa memeluk Wang Dong jauh lebih nyaman daripada yang dia bayangkan. Bagaimana rasanya? Wang Dong bertanya. Ia tak memeluk Yu Hao. Dia hanya membiarkan Yu Hao memeluknya. Wang Dong merasa tubuh Yu Hao sangat kuat, memiliki aroma maskulin disertai dengan aroma keringat samar. Itu membuat Wang Dong memerah. Itu cukup bagus, sangat nyaman. Yu Hao menjawab tanpa sadar. Bodoh, apakah aku membiarkanmu memelukku agar kamu bisa merasa nyaman? Aku membiarkanmu merasakan aura jiwaku. Wajah Wang Dong semakin memerah. Yu Hao memeluk Wang Dong lagi, lebih erat. Kini ia tidak malu-malu. Yu Hao perlahan mengumpulkan kekuatan jiwanya sembari memahami aura Wang Dong. Tapi hal pertama yang ia temukan adalah aroma kuat yang keluar dari tubuhnya. Tubuh Wang Dong terasa agak kencang, tapi masih sangat lembut. Merasakan gelombang aura Wang Dong,
Itu aura yang kuat dan berseri-seri, yang terasa hangat dan nyaman, dan merangsang kekuatan jiwanya untuk perlahan beredar di sekitar tubuh Wang Dong. Apa yang membuatnya semakin heran adalah kenyataan bahwa aura kehidupan yang bahkan lebih kuat secara bertahap muncul di tengah-tengah aura yang bercahaya. Aura Wang Dong tiba-tiba berubah 3 kali berturut-turut. Ketika dia merasakan perubahan terakhir, kekuatan jiwanya secara mengejutkan mulai beredar di sepanjang jalur sirkulasi teknik surga misterius. Yu Hao terkejut. Setelah Yu Hao memeluknya, aliran keemasan perlahan muncul di permukaan kulit Wang Dong. Kemudian perlahan-lahan berubah emas kebiruan dan berubah menjadi emas gelap. Warna cahaya berubah 3 kali. Ini juga sebuah gelombang aneh yang dirasakan Yu Hao setelah auranya berubah. Wang Dong mengamati tubuh Yu Hao. Dia menemukan bahwa cahaya sudah mulai muncul di tubuh Yu Hao. Pertama, itu adalah aliran putih samar yang lembut dan mendalam. Ketika aura emasnya bersentuhan dengan aura putih, muncul perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Aura Huo Yu Hao tampaknya berbudi luhur. Setelah itu, aura di tubuh Yu Hao mulai berubah. Auranya berubah dingin, namun rasa dingin itu juga terasa seakan dipenuhi dengan jumlah aura kehidupan yang tak ada habisnya. Itu menyatu sempurna dengan aura kehidupan emas kebiruan di tubuh Wang Dong. Meskipun satu aura kehidupan berasal dari alam, sementara yang lain adalah aura kehidupan yang tak terbatas yang berasal dari dinginnya zaman kuno. Gelombang aura kehidupan yang tak terbatas memungkinkan kedua aura untuk bergabung, membuat aura mereka lebih selaras. Ketika aura emas kebiruan Wang Dong berubah menjadi emas gelap, aura biru sedingin es di tubuh Yu Hao berubah ke warna abu-abu samar. Aura abu-abu ini sangat samar, namun yang mengejutkan Wang Dong, kedalaman dan stabilitasnya bahkan melampaui aura emas gelap di tubuhnya. Ya, aura di tubuh Yu Hao juga berubah 3 kali berturut-turut. Ketiganya menyatu sempurna dengan ketiga aura Wang Dong. Perlahan-lahan, Wang Dong juga memeluk Yu Hao. Kini mereka benar-benar tenggelam dalam perasaan luar biasa yang disebabkan oleh perubahan aura masing-masing. Kekuatan jiwa di tubuh mereka beredar dengan cepat. Aliran aura dengan warna berbeda tanpa henti mengelilingi mereka. Pada saat ini, keduanya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berdua merasa seolah-olah tubuh mereka bergabung. Jiwa mereka terasa seolah-olah telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Perasaan menyegarkan muncul di lautan spiritual Yu Hao. Bagaimana mungkin keberuntunganmu sebaik ini? Suara Koko Tianmeng terdengar. Yu Hao terkejut, sedikit terbangun dan tanpa sadar ingin melepas pelukannya. Cepat peluk dia, idiot. Huo Yu Hao segera mengencangkan tangannya. Ia tahu itu suara Koko Tianmeng. Ulat es Tianmeng yang telah tertidur selama beberapa bulan sebenarnya terbangun karena pelukan Yu Hao dan Wang Dong. Di lautan kesadaran Yu Hao, Koko Tianmeng mengatakan, sungguh Yu Hao beruntung. Ia menemukan orang yang sepenuhnya cocok dengan auranya. Yu Hao bertanya, bagaimana itu bisa cocok? Ulat salju Tianmeng menjelaskan, sederhananya, hubungan saat ini di antara kalian berdua seperti hubungan sepasang suami istri di antara manusia. Di satu sisi memiliki yin, di sisi lain memiliki yang. Kalian memiliki aura yang benar-benar identik, tetapi masing-masing mewakili yin dan yang. Setelah mereka melebur sepenuhnya, tubuh yin dan yang benar-benar selaras akan terbentuk. Akibatnya, Anda pasti akan melepaskan kekuatan yang sangat besar. Sepertinya kalian manusia menyebutnya sebagai fusi roh. Kemungkinan penggabungan terjadi jika kecocokan mencapai 50%, tapi kecocokan antara kalian adalah 100%. Yang membuatku heran, kalian berdua benar-benar memiliki 3 jiwa bela diri yang saling menyatu. Ini melebihi keajaiban. Yu Hao terkejut, bagaimana itu bisa 3? Bahkan ia hanya punya 2 jiwa bela diri, itu pun belum sempurna. Sedangkan Wang Dong hanya punya 1, yaitu kupu-kupu Dewi Cahaya. Ulat es Tianmeng dengan sedih berkata, apakah kamu pikir dia akan memberitahumu bahwa dia punya beberapa jiwa bela diri? Anda awalnya memiliki 1 jiwa bela diri, tapi saya memberi Anda jiwa bela diri es. Itu 2. Tapi apakah Anda masih ingat bola abu-abu kecil itu? Orang yang tak terduga itu, bahkan jika dia terlihat sangat lemah, jangan memandang rendah dirinya.
Saya bahkan tidak bisa menelannya bagaimanapun caranya itu. Dia tiba-tiba menjadi semacam jiwa bela diri yang aneh. Bahkan dengan pengalaman jutaan tahunku masih tidak dapat memahaminya. Tampaknya ia tidak bisa mendapatkan cincin jiwa apapun. Tetapi kekuatan bawaan dari jiwanya bahkan menakutkan bagiku. Bola abu-abu yang bahkan tidak bisa disebut sebagai jiwa bela diri ini benar-benar berhasil menyatu dengan orang yang Anda peluk. Bagaimana aku tidak terkejut? Yu Hao menyahut, "Bukankah itu berarti Wang Dong memiliki 3 jiwa bela diri juga?"